Bebek amaşı görmüşsün diyorsun. The Jerusalem Post melaporkan bahwa IDF telah meminta warga Israel untuk tidak mempublikasikan kerusakan-kerusakan yang ada di Israel akibat serangan Iran. Permintaan ini mungkin bertujuan untuk mencegah kepanikan lebih lanjut dan menjaga moral publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerusakan sebenarnya yang dialami Israel akibat serangan tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang skala sebenarnya dari kerusakan dan upaya untuk menyembunyikan dampak penuh dari serangan tersebut dari mata publik. Serangan Iran telah berhasil menembus pertahanan Israel dan mencapai sasaran-sasaran penting, menunjukkan kerentanan infrastruktur vital Israel terhadap serangan rudal canggih. Kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal hipersonik dengan akurasi yang tinggi telah mengubah lanskap strategis di kawasan itu, memaksa Israel dan sekutunya untuk mengevaluasi kembali kemampuan pertahanan mereka. Dampak psikologis dari serangan itu juga signifikan, dengan warga Israel hidup dalam ketakutan akan serangan lebih lanjut. Situasi yang berkembang pesat ini menempatkan dunia pada posisi yang sangat genting. Dengan ancaman eskalasi lebih lanjut dan keterlibatan kekuatan-kekuatan global, masa depan kawasan itu sangat tidak pasti. Masing-masing pihak terus mengeluarkan pernyataan dan peringatan, meningkatkan risiko miskalkulasi dan konflik yang lebih luas. Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut menjadi sangat penting. Dunia menunggu dengan napas tertahan, menyadari bahwa langkah selanjutnya dalam konflik ini dapat memiliki konsekuensi yang luas dan jangka panjang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Israel akan membalas? Dan bagaimana negara-negara lain di dunia akan bereaksi? Semua mata tertuju pada Timur Tengah, menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan ini. The Jerusalem Post melaporkan bahwa IDF telah meminta warga Israel untuk tidak mempublikasikan kerusakan-kerusakan yang ada di Israel akibat serangan Iran. Permintaan ini mungkin bertujuan untuk mencegah kepanikan lebih lanjut dan menjaga moral publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kerusakan sebenarnya yang dialami Israel akibat serangan tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang skala sebenarnya dari kerusakan dan upaya untuk menyembunyikan dampak penuh dari serangan tersebut dari mata publik. Serangan Iran telah berhasil menembus pertahanan Israel dan mencapai sasaran-sasaran penting, menunjukkan kerentanan infrastruktur vital Israel terhadap serangan rudal canggih. Kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal hipersonik dengan akurasi yang tinggi telah mengubah lanskap strategis di kawasan itu, memaksa Israel dan sekutunya untuk mengevaluasi kembali kemampuan pertahanan mereka. Dampak psikologis dari serangan itu juga signifikan, dengan warga Israel hidup dalam ketakutan akan serangan lebih lanjut. Situasi yang berkembang pesat ini menempatkan dunia pada posisi yang sangat genting. Dengan ancaman eskalasi lebih lanjut dan keterlibatan kekuatan-kekuatan global, masa depan kawasan itu sangat tidak pasti. Masing-masing pihak terus mengeluarkan pernyataan dan peringatan, meningkatkan resiko miskalkulasi dan konflik yang lebih luas. Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut menjadi sangat penting. Dunia menunggu dengan napas tertahan, menyadari bahwa langkah selanjutnya dalam konflik ini dapat memiliki konsekuensi yang luas dan jangka panjang. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Israel akan membalas dan bagaimana negara-negara lain di dunia akan bereaksi? Semua mata tertuju pada Timur Tengah, menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan ini. Serangan balasan Iran menggema di seluruh Israel, menyisakan jejak ketakutan mendalam di benak penduduknya. Seorang warga Israel mengungkapkan kengeriannya, menggambarkan perasaan seperti berada di barisan depan, terancam menjadi korban rudal kapan saja. Ironisnya, ia melupakan penderitaan serupa yang dialami warga Gaza akibat tindakan Israel sendiri. Kota-kota hancur lebur oleh serangan tanpa henti. Serangan Iran adalah balasan atas agresi Israel, sebuah pembalasan yang berpotensi menghancurkan. Pakistan menyatakan kesiapannya untuk mendukung Iran jika diserang dengan senjata nuklir, berdiri bersama Iran dalam perjuangan melawan entitas Zionis. Benjamin Netanyahu bertahun-tahun lalu pernah menyatakan bahwa misi terpenting Israel adalah mencegah rezim Islam militan mendapatkan senjata nuklir. Pakistan, negara dengan senjata nuklir, melihat kesamaan dalam perjuangan melawan Zionis dan menawarkan dukungan penuh kepada Iran. Menteri Pertahanan Pakistan menekankan perlunya persatuan umat Muslim untuk melawan agresi Israel dan sekutunya. China, seperti halnya Pakistan, secara terbuka mendukung Iran.
Hubungan erat antara China, Pakistan, Iran, dan Rusia mengisyaratkan bantuan timbal balik jika salah satu negara diserang. Korea Utara juga dikabarkan siap membantu Iran menghadapi Israel jika perang terus berlanjut. Negara-negara ini mengutuk serangan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Iran, terutama karena serangan tersebut menargetkan fasilitas nuklir, sebuah garis merah yang dilanggar Israel. Pada pagi hari itu, Iran terus menyerang Israel. Misil-misil Fatah mengguncang Tel Aviv, menunjukkan bahwa Iron Dome Israel tidak mampu menghentikannya. Kerusakan besar terjadi di Tel Aviv pada hari kedua serangan, bukti bahwa Iran serius dan akan terus menyerang Israel sampai waktu yang belum ditentukan. Apa yang disaksikan dunia bukanlah sekedar konflik militer, melainkan perlawanan penuh amarah dari bangsa yang selama bertahun-tahun ditekan, dihina, dan dijadikan target. Iran menjawab dengan bahasa yang paling ditakuti Israel, bahasa rudal, bahasa kehancuran, dan bahasa kekuatan. Tel Aviv hancur lebur, Haifa terbakar. Warga Israel kini merasakan ketakutan yang selama ini dirasakan warga Gaza. Israel mungkin memiliki Iron Dome, tetapi Iran memiliki keteguhan untuk membalas dengan segala yang dimilikinya. Pakistan, China, dan Korea Utara telah menyatakan bahwa jika perang ini terus berlanjut, ini bukan lagi hanya soal Iran dan Israel. Ini bisa berubah menjadi konflik global yang menyeret kekuatan besar dunia. Dunia berada di ambang pilihan besar, terus membiarkan pertumpahan darah ini atau menekan tombol perdamaian sebelum semuanya terlambat. Iran belum selesai, dan Israel belum tahu seberapa besar gelombang kehancuran berikutnya. Seiring berjalannya waktu, eskalasi konflik antara Iran dan Israel terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran global. Negara-negara di seluruh dunia terbagi. Beberapa menyerukan deeskalasi, sementara yang lain dengan tegas mendukung salah satu pihak. Amerika Serikat, sebagai sekutu setia Israel, terjebak dalam posisi yang sulit, mencoba untuk menenangkan situasi sambil tetap mempertahankan komitmennya terhadap keamanan Israel. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat, tetapi upaya untuk mencapai resolusi menemui jalan buntu karena perbedaan pendapat yang mendalam antara anggota-anggotanya. Rusia dan China yang memiliki hubungan dekat dengan Iran menolak untuk mengutuk serangan Iran, sementara negara-negara Barat mengecam tindakan Iran sebagai destabilisasi dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya diplomatik untuk menengahi gencatan senjata terus berlanjut. Negara-negara seperti Qatar dan Turki menawarkan diri untuk menjadi mediator, tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras dengan tuntutan mereka. Iran bersikeras bahwa Israel harus menghentikan semua tindakan agresif terhadap Iran dan mengakui hak Iran untuk mempertahankan diri. Sementara Israel menuntut Iran untuk menghentikan semua program nuklirnya dan menghentikan dukungannya kepada kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut. Situasi di lapangan semakin memburuk dari hari ke hari. Serangan rudal terus berlanjut di kedua sisi perbatasan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang meluas. Israel meningkatkan serangan udaranya terhadap target-target di Iran, sementara Iran melancarkan serangan cyber terhadap infrastruktur penting Israel. Ketakutan akan perang regional yang lebih luas semakin meningkat. Negara-negara tetangga seperti Lebanon dan Suriah beresiko terseret ke dalam konflik, sementara kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di wilayah tersebut mengancam untuk menyerang kepentingan Israel dan AS. Di tengah kekacauan, ada sekelah harapan. Organisasi-organisasi kemanusiaan bekerja tanpa henti untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak konflik. Dokter dan perawat berjuang untuk merawat yang terluka, sementara pekerja bantuan mencoba untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan air bersih bagi para pengungsi. Namun, tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi kemanusiaan ini sangat besar. Akses ke daerah-daerah yang terkena dampak dibatasi oleh pertempuran dan sumber daya semakin menipis. Dunia menunggu dengan nafas tertahan, berharap konflik ini tidak meningkat menjadi bencana yang lebih besar. Israel menghadapi dilema yang sulit. Iron Dome, sistem pertahanan rudal yang dibanggakan, terbukti tidak sepenuhnya efektif melawan hujan rudal yang diluncurkan Iran. Pertimbangan untuk melancarkan serangan balasan yang lebih besar semakin diperdebatkan. Tetapi resiko eskalasi dan keterlibatan negara lain sangat besar. Di Teheran, para pemimpin Iran tetap menantang. Mereka mengklaim bahwa serangan mereka adalah tindakan pembalasan yang sah dan memperingatkan akan konsekuensi yang lebih parah jika Israel membalas. Dukungan domestik untuk tindakan pemerintah tetap kuat, tetapi ada juga kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari konflik tersebut. Di Washington, Gedung Putih berjuang untuk menyeimbangkan dukungannya kepada Israel dengan keinginan untuk menghindari perang regional yang lebih luas.
Upaya diplomatik dilakukan di belakang layar untuk meyakinkan kedua belah pihak agar mengurangi ketegangan dan kembali ke meja perundingan. Namun, waktu hampir habis. Setiap serangan baru, setiap nyawa yang hilang semakin menjauhkan perdamaian. Dunia berada di ambang jurang, dan hanya sedikit yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring berjalannya minggu, intensitas konflik antara Iran dan Israel tetap berkurang. Masyarakat internasional yang terpecah dan tidak dapat bersatu dalam strategi yang kohesif, menyaksikan dengan putus asa saat kedua negara terus berlibat dalam tarian kehancuran yang berbahaya. Retorika dari kedua belah pihak menjadi semakin menghasut, mengubur prospek negosiasi atau kompromi. Intelijen menunjukkan bahwa Iran sedang memobilisasi lebih banyak sumber daya, memindahkan peralatan militer dan personil ke garis depan. Spekulasi berlimpah bahwa Iran berencana untuk melancarkan serangan besar-besaran, berpotensi menargetkan infrastruktur vital Israel, atau bahkan mencoba untuk menyerbu wilayah yang diduduki. Israel yang tidak mau kalah, merespon dengan meningkatkan kesiapan militernya sendiri. Cadangan dipanggil dan pasukan ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Lebanon dan Suriah, mengantisipasi potensi serangan dari Hizbollah dan kelompok militan lain yang didukung Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, ada laporan yang mengganggu tentang aktivitas maya yang meningkat. Kedua negara terlibat dalam pertempuran rahasia, mencoba untuk menonaktifkan sistem komunikasi satu sama lain, mengganggu jaringan listrik dan mencuri informasi sensitif. Konsekuensi dari Perang Dunia Maya ini berpotensi menghancurkan, mengancam untuk melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur penting. Peran aktor regional dan internasional menjadi semakin kompleks. Arab Saudi yang memiliki sejarah ketegangan dengan Iran dengan hati-hati mengamati situasi tersebut. Meskipun secara terbuka mendesak kekenangan, ada spekulasi bahwa Arab Saudi diam-diam mendukung Israel berbagi informasi intelijen dan memberikan dukungan finansial. Turki yang berusaha untuk memainkan peran mediator menghadapi kesulitan yang semakin besar. Meskipun Turki mempertahankan hubungan dengan kedua belah pihak, itu menemukan dirinya terjepit antara kepentingan yang bersaing dan ideologi yang berbenturan. Upaya Turki untuk menjembatani jurang tersebut berulang kali ditolak oleh ketidakpercayaan dan permusuhan yang dalam. Seperti hantu, ancaman senjata nuklir terus menghantui konflik. Israel yang mempertahankan kebijakan ambiguitas mengenai kepemilikan nuklirnya mengirim sinyal yang tersirat tentang kesediaannya untuk menggunakan senjata nuklir jika eksistensinya terancam. Iran, meskipun berulang kali membantah sedang mencari senjata nuklir, terus mengembangkan program nuklirnya, meningkatkan kekhawatiran tentang niat akhirnya. Jam terus berdetik dan dunia menunggu dengan cemas. Maukah akal sehat menang, ataukah wilayah tersebut tenggelam dalam perang yang lebih luas dan menghancurkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tetap tidak pasti. Tetapi satu hal yang jelas, taruhannya tidak pernah lebih tinggi. Eskalasi yang terjadi seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, mengumpulkan momentum dan kekuatan, mengancam untuk menelan segala yang ada di jalannya.